Adipati yang arogan ini membuang kue yang dibuat oleh seorang koki. Dia menganggap bahwa penggunaan kentang untuk membuat kue adalah tindakan yang terlalu rendah kelasnya. Dia bahkan dipecat saat itu juga. Tetapi sang koki tidak dapat mengerti mengapa bahan-bahan harus dibagi menjadi mulia dan kelas rendah. Dia meninggalkan istana dengan harga dirinya yang sudah dipermalukan. Setelah kembali ke kampung halamannya, sang koki jatuh dalam keputusasaan. Hingga suatu hari seorang wanita muncul dan dia ingin belajar memasak darinya. Namun sang koki menolak karena dia sudah tidak ingin memasak. Meskipun begitu, sang wanita tidak mau menyerah dan dia bahkan menunggu di luar sepanjang malam. Tergerak oleh ketulusannya, sang koki akhirnya setuju untuk menerimanya sebagai murid. Tetapi saat itu, kepala pelayan dari istana datang dan dia mengatakan bahwa Adipati akan melewati tempat itu keesokan harinya. Jika koki tersebut dapat menyiapkan jamuan yang memuaskannya, dia akan diangkat kembali sebagai koki di istana. Mendengar hal itu, sang koki segera mulai menyiapkan bahan-bahan dengan bantuan wanita itu. Bersama-sama mereka menyiapkan seluruh hidangan di meja. Namun kemudian secara tidak sengaja, sang koki menjatuhkan minyak dan api dengan cepat menyebar ke sebagian gudang. Yang lebih parahnya, tangan sang koki terbakar dan itu membuatnya tidak bisa memasak lagi. Merasa hancur, dia ingin menyerah. Tetapi wanita itu tidak mau putus asa. Dia menyemangatinya dan mengambil alih tugas memasaknya sendiri. Sang koki membimbingnya dari samping dan sang koki terkejut karena dia melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Dia menyelesaikan hidangannya tepat sebelum Adipati tiba. Sang koki dengan senang hati membawa hidangan keluar dan menunggu kereta Adipati. Tetapi saat iring-iringan itu lewat dalam kepulan debu, kereta itu bahkan tidak berhenti. Sekali lagi Adipati yang arogan itu telah mempermalukannya. Suatu hari sang koki tiba-tiba mengalami kecelakaan dan dia terbaring di tempat tidur selama 3 hari. Ketika dia akhirnya terbangun, dia menemukan banyak tentara sedang makan di lantai bawah. Ternyata wanita itu telah mengubah rumahnya menjadi restoran. Dia mengiris kentang menjadi potongan-potongan panjang dan menggorengnya dalam minyak, menciptakan apa yang kelak menjadi kentang goreng pertama. Dia menatap sang koki dan berkata dengan tegas, jika sang Adipati yang sombong itu membenci kentang, maka mereka akan memenangkan hati rakyat dengan hidangan yang terbuat dari kentang. Tekadnya menyalakan kembali semangat sang koki untuk kembali memasak. Berkat usaha mereka bersama-sama, restorannya menjadi yang paling populer di kota itu. Hingga akhirnya kabar tentang keberhasilan mereka sampai ke telinga Adipati. Dia mengutus kepala pelayannya untuk mengumumkan kunjungan. Beberapa hari kemudian, kereta sang Adipati tiba di restorannya. Sekali lagi sepiring kue kentang disuguhkan di hadapannya dan itu membuat sang Adipati merasa terhina. Tetapi kemudian dia melihat kerumunan pelanggan yang gembira memenuhi restoran. Ternyata wanita itu telah sengaja mengundang semua orang untuk mengungkap bagaimana Adipati pernah mempermalukan sang koki. Didorong olehnya, sang koki menuntut agar Adipati meminta maaf tidak hanya kepadanya, tetapi juga kepada bahan sederhana yang pernah dia abaikan. Melihat semua orang mendukung sang koki, Adipati akhirnya pergi dengan malu. Dia yang dulu mencibir kentang, sekarang dia diusir oleh orang-orang yang senang memakannya.